Shin Tae-yong ungkap penyebab Indonesia dibantai 5-0 dari Iran di laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Keputusan unik pelatih Iran, hanya bermain 10 orang saat melawan Indonesia. Media asing sebut biang kerok kekalahan Indonesia dari Iran itu pemain naturalisasi. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Shin Tae-yong ungkap penyebab Indonesia dibantai 5-0 dari Iran di laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ungkapkan apa yang menjadi penyebab skuad Garuda tumbang 0-5 dari Iran. Duel Indonesia vs Iran ini berlangsung di Qatar, pada Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024 malam WIB. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, Garuda kalah karena terlalu banyak membuat kesalahan sendiri. Timnas Indonesia baru saja takluk 0-5 dari Iran pada laga tertutup jelang Piala Asia 2023. Itu merupakan laga uji coba ketiga Timnas Indonesia sebelum tampil di turnamen sepak bola terbesar se-Asia tersebut. Sayangnya, ketiga-tiganya Timnas Indonesia menelan kekalahan. Karena digelar secara tertutup, pendukung sepak bola tanah air pun tidak tahu apa yang membuat Timnas Indonesia sampai terbantai 0-5. Untuk mengetahui alasannya, Shin Tae-yong pun akhirnya buka suara. Berdasarkan pemaparan mantan juru taktik Timnas Korea Selatan itu, Elkan Bagot dan kawan-kawan terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri. Sehingga Iran dengan mudah menjebol gawang Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mencatat setidaknya ada 3 dari 5 gol yang bermula dari kesalahan pemain Timnas Indonesia. Tentunya Shin Tae-yong tidak senang dengan hasil dan permainan Timnas Indonesia tersebut. Ia merasa Garuda terlalu mudah memberikan gol ke lawan karena pertahanan yang kerap melakukan blunder. Memang ada beberapa kali kesalahan dari lini belakang kita. 3 kemasukan gol dari kesalahan kita sendiri. Kita kasih gol ke lawan, ujar Shin Tae-yong, Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024. Sebelumnya, di 2 laga melawan Libya pun Timnas Indonesia juga kerap melakukan blunder. Tentunya hal tersebut tak boleh terjadi ketika sudah mulai beraksi di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada tanggal 12 Januari sampai tanggal 10 Februari tahun 2024. Shin Tae-yong pun berjanji akan mencoba membenahi kekurangan Timnas Indonesia itu. Ia mau Timnas Indonesia dapat bertahan dengan baik dan memiliki lini serang yang tajam dan efektif. Untuk kedepannya pasti akan lebih banyak menguasai bola dari lawan. Tapi kita harus bisa menyerang balik. Supaya bisa menciptakan peluang yang baik. Kedepannya pasti akan kita latih, tambah Shin Tae-yong. Alasan Choi Ju-yang bergabung Timnas Indonesia sebagai fisioterapis yang baru. Mantan anak buah Park Hang-seo itu baru bergabung ke Timnas Indonesia sejak agenda pemusatan latihan atau training camp TC, di Turki sejak bulan lalu. Pria asal Korea Selatan itu juga terlihat mendampingi skuad Garuda saat menjalani 2 pertandingan uji coba melawan Libya. Saya dari Korea Selatan. Saya sebelumnya pernah bekerja di Timnas Vietnam bersama Park Hang-seo, kata Choi Ju-yang di Instagram Timnas Indonesia. Sekarang saya di Timnas Indonesia, banyak yang bertanya kenapa Timnas Indonesia. Ini semua karena Shin Tae-yong, dia ingin kita bekerja bersama untuk Piala Asia karena itu saya datang ke sini, ujarnya menambahkan. Choi Ju-yang merupakan dokter olahraga kenamaan di Korea Selatan. Ia adalah bagian dari Timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2002 yang dipimpin Gus Hiding. Kemudian, Choi Ju-yang merapat ke Timnas Vietnam pada 2019 untuk bekerja sama dengan Park Hang-seo. Ia meninggalkan jabatannya pada 2021 lalu. Setelah sebulan terakhir menjadi bagian dari Timnas Indonesia, Choi Ju-yang melihat beberapa masalah di kondisi pemain skuad Garuda. Beberapa pemain tidak berada di dalam kondisi terbaik, beberapa dari mereka cedera ringan, saya coba mengatur perawatan mereka, dan mereka sudah lebih baik kondisinya untuk bertanding di Piala Asia, ucapnya. Keputusan unik pelatih Iran, hanya bermain 10 orang saat melawan Indonesia. Timnas Iran memang tidak memainkan sejumlah pemain utamanya seperti penyerang FC Porto Mehdi Taremi di babak pertama. Namun, nama-nama besar seperti Saman Ghoddos dan Ali Reza Jahanbakhsh dimainkan pelatih Timnas Iran, Amir Galenowi, sejak awal laga.
Hasilnya, laga baru berjalan 2 menit, Iran sudah membuka keunggulan lewat aksi Saman Ghodus. Kemudian pada menit 21, giliran Rusbeh Chesney yang menggandakan keunggulan timnas Iran. Selanjutnya pada menit 35, giliran Saman Falah yang membobol gawang timnas Indonesia kawalan Hernando Ari. Bertepatan di menit 35 itu, pemain timnas Iran Majid Hosseini mengalami cedera. Biasanya seorang pelatih bakal mengganti sang pemain yang cedera dengan pemain lain, selama kuota pergantian pemain masih bisa dilakukan. Berhubung laga ini bertajuk uji coba dan tidak didaftarkan ke FIFA, pergantian pemain tidak dibatasi. Namun, pelatih Amir Galenowi membuat keputusan unik dengan tidak memasukkan pemain pengganti dari menit 35 sampai babak pertama berakhir. Alhasil, Iran bermain dengan 10 orang. Amir Galenowi melakukan itu bukan bermaksud meremehkan timnas Indonesia, melainkan memberi tekanan kepada para pemainnya. Ia ingin melihat respons para pemain ketika dihadapkan dengan lawan yang memiliki jumlah pemain lebih banyak. Untuk memberi tekanan atau ujian kepada pemain Iran, Iran bermain dengan 10 orang di 10 menit terakhir babak pertama. Sebelum bermain dengan 10 orang, Iran sudah unggul 3-0, tulis akun Xprensport. Hal senada disampaikan Federasi Sepak Bola Iran di laman resmi mereka. Bermain dengan 10 orang dipilih untuk menguji level stres para pemain timnas Iran. Memasuki babak kedua, Iran kembali bermain dengan 11 orang. Iran mencetak 2 gol tambahan di babak kedua via aksi Mehdi Gayedi pada menit 71 dan 87. Alhasil, timnas Iran menang 5-0 atas timnas Indonesia. Media asing sebut biang kerok kekalahan Indonesia dari Iran itu pemain naturalisasi. Salah satu media asal Vietnam, Soha, menyoroti kekalahan timnas Indonesia dari Iran yang berakhir 0-5. Menurut media Vietnam tersebut, penyebab utama Garuda kalah telak karena para pemain naturalisasi yang masih belum menyatu dengan permainan timnas Indonesia dan Shin Tae-yong. Soha merasa timnas Indonesia masih belum padu karena hadirnya pemain baru, seperti Justin Hubner. Kehadiran pemain naturalisasi itu dianggap media Vietnam tersebut sebagai penyebab kegagalan Garuda bermain kurang baik dalam beberapa laga terakhir. Alasan utama mengapa tim Indonesia tidak bermain kohesif dalam beberapa pertandingan terakhir, karena para pemain baru yang dinaturalisasi belum beradaptasi dengan baik dengan gaya bermain Indonesia umumnya, tulis Soha dikutip Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024. Kekalahan telak dari Iran membuat timnas Indonesia mendapatkan kritikan dari media Vietnam. Pasalnya, Soha menilai formasi 5-4-1 hanya membuat pasukan Garuda tak kemasukan gol selama 3 menit. Formasi bertahan 5-4-1 hanya membantu timnas Indonesia mencatatkan clean sheet kurang dari 3 menit, sebelum pemain Brentford, Saman Ghodus mencetak gol pembuka, sambung media Vietnam tersebut.